selamat pagi, dan selamat tahun baru yang Lause wakilkan dari Lause-Lause semua ya. Dengan tahun yang baru kita punya semangat yang baru. Tentunya kita juga memiliki kasih yang terus bertambah kepada Tuhan Yesus. Mari kita menaikkan satu pujian bertambah-tambah dalamnya kasih kita kepada Yesus. Kepada Yesus. Yesus kita tidak pernah berubah dari zaman tahun yang lalu sampai sekarang. Kasihnya selalu besar di dalam kehidupan kita. Mari kita lipat tangan kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami. Di tahun yang baru Tuhan, kami tentunya harus memiliki semangat yang baru, pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Dan Tuhan, biarlah melalui ibadah kami hari ini, kami ingin menyatakan kami semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, jadi anak-anak Tuhan yang taat, dan bahkan juga mau membaca kebenaran firman Tuhan. Pimpin dan sertai ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Kami alaskan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, kita itu bersyukur kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa, Allah yang menguasai alam semesta. Dan Lause mengajak adik-adik untuk menaikkan satu pujian, Allahku besar ya, kuat dan perkasa ya, tiada yang seperti Tuhan kita. Dalam ada keadaan yang punya masalah, kita sakit, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Dan jangan lupa kita harus membaca kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan satu pujian lagi. Ku buka Alkitab lalu ku baca ya. La
konsentrasi, kita mau duduk diam di hadapan Tuhan dengan membuka Alkitab kita, dan kita akan Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Selamat pagi anak-anak semua yang di rumah. Shalom. Kita bertemu lagi hari ini, hari yang spesial. Apa ya yang membedakan kita bertemu hari ini dengan yang kemarin-kemarin? Yang kemarin-kemarin itu kita bertemu di tahun 2020. Sekarang kita sudah bertemu di tahun 2021. Langsung harap kalian semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Beberapa minggu yang lalu di tahun 2020 akhir, kita belajar firman Tuhan, kita menyaksikan panggung boneka tentang kelahiran Tuhan Yesus. Allah yang mengasihi manusia, Dia datang di dalam diri Yesus. Dia datang untuk menjalankan penebusan bagi manusia, supaya Lause dan semua anak-anak, orang-orang lain semua dapat diselamatkan. Kita hanya perlu percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan begitu sayang, Dia mau berkorban, Dia mengasihi manusia, Dia rela mati. Sekarang pertanyaannya, apakah kita juga sayang sama Tuhan? Apakah kita juga mengasihi Tuhan? Ada amin? Angkat tangan. Ya betul, gak usah senang. Kalau kalian dalam hati kalian, di rumah kalian berkata, ya saya sayang sama Tuhan, saya cinta sama Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, kita sayang sama Tuhan, kita pasti mau mengenal Dia, mengenal Tuhan lebih baik lagi. Apa sih yang Dia mau ajarkan sama kita? Apa sih yang Dia mau beritahu sama kita? Itu semua ada di dalam Alkitab. Alkitab ini adalah firman Tuhan. Allah yang berkata-kata kepada manusia. Di dalamnya ada pengajaran, ada sejarah, ada puisi, berupa-rupa. Tapi itu adalah semuanya satu rangkaian firman Tuhan. Sehingga kalau kita bilang kita sayang sama Tuhan, kita cinta sama Tuhan, kita perlu membaca firman Tuhan. Yang dibaca yang mana? Asal-asalan kita buka? Bukan. Kita baca dari depan sampai akhir. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Siapa yang pernah baca sampai habis? Angkat tangan. Kayak Lause gitu ya, ada berani angkat tangan? Nah, Lause mengajak kita menggunakan waktu untuk membaca kitab. Sekarang Alkitab gampang kita baca. Di handphone ada, bahasa Inggris bisa, bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari. Kalian harus baca Alkitab. Zaman dulu tidak semudah itu. Alkitab masih langka, percetakan masih sedikit, dan Alkitab itu sangat mahal. Hari ini kita akan saksikan kisah seorang anak perempuan yang bernama Maria Jones. Ya, dia hidup kurang lebih 300 tahun yang lalu. Waktu itu belum canggih. Bagaimana perjuangan dia? Dia begitu mencintai Tuhan, dia mencintai firman Tuhan. Bagaimana dia berjuang supaya bisa mendapatkan Alkitab. Kalian yang sekarang punya Alkitab lebih dari satu di rumah, kalian harus menggunakannya dengan baik, membacanya dengan sungguh-sungguh. Kita saksikan ya, Maria Jones. Di suatu desa Pinot Wales, Inggris, pada tanggal 16 Desember 1784, lahirlah seorang bayi perempuan di tengah-tengah keluarga Jones yang sederhana. Suami istri begitu bersukacita untuk anugerah Tuhan yang mereka terima. Cup sayang, jangan nangis ya.
Wah, anak kita cantik ya. Terima kasih Tuhan untuk putri yang Engkau berikan bagi keluarga kami. Siapa nama bayinya? Namanya Mary. Namanya cantik seperti orangnya. Seiring berjalannya waktu, Mary Jones bertumbuh semakin besar dan keluarganya adalah keluarga yang rajin beribadah setiap minggu. Mary, apakah kamu senang mendengar cerita Alkitab? Wah, senang sekali, Pak. Semua cerita di Alkitab begitu seru. Ayo dong, Pak, ceritakan lagi. Kisah Abraham, Yusuf, Daniel, dan lain-lain. Iya. Nanti Papa ceritakan lagi. Sekarang ganti baju terus makan dulu ya. Oke, Papa. Nah, adik-adik, Mary Jones sangat suka mendengarkan cerita Alkitab. Ketika ia berusia 8 tahun, dia ingin sekali memiliki Alkitab sendiri. Tetapi saat itu Alkitab adalah buku yang mahal. Mama, Papa, apakah aku boleh memiliki Alkitab sendiri? Tentu saja boleh, Mary. Tetapi Alkitab itu kan mahal. Iya Mary, kamu sabar ya. Nanti Papa pasti belikan. Tapi Papa kumpulkan uangnya dulu. Baiklah, Papa, Mama, aku akan bersabar. Mary sadar kalau orang tuanya yang adalah buruh tidak memiliki banyak uang untuk membeli Alkitab. Dan di desanya yang terpencil tidak ada yang menjual Alkitab. Mama dan Papa belum punya cukup uang untuk membeli Alkitab. Kalau begitu, aku akan menabung saja dan bekerja apa saja agar bisa mendapatkan uang. Aku punya ide. Aku akan memelihara ayam dan mengumpulkan telur-telurnya. Lalu aku jual. Dan aku juga akan memelihara lebah untuk aku jual madunya. Nanti uangnya aku tabung untuk membeli Alkitab. Adik-adik, Mary meskipun masih kecil, dia mulai bekerja seperti memelihara ayam, lebah. Bahkan ia rajin membantu ibunya mengantar jahitan langganan ibunya tanpa mengeluh. Suatu hari Mary diminta menemani ibunya mengikuti kebaktian di rumah Evans. Mereka berjalan dengan memakai lentera yang menerangi kegelapan malam. Aku senang sekali, Mama, bisa ikut kebaktian. Untung ya, Ma, kita bawa lentera dan lenteranya tidak padam. Jadi kita bisa melihat jelas keadaan jalan. Iya, Mary. Tetapi sesungguhnya ada sumber terang yang jauh lebih berguna bagi kehidupan kita. Apa itu, Ma? Firman Allah, Mary. Firman Allah adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Artinya, firman Allah itulah penuntun jalan hidup kita dan penerang bagi pikiran kita. Firman Allah di Alkitab. Wah, betapa hebatnya Alkitab itu. Setiba di rumah keluarga Evan, Mary bergabung dengan beberapa keluarga lain. Ia mengikuti kebaktian malam dengan sopan dan tertib. Pak Evan menjadi kagum melihat anak seusia Mary dapat mengikuti kebaktian tanpa merasa bosan atau gelisah. Keesokan harinya, Ibu Evans berkunjung ke rumah Mary untuk membeli telur. Ia mengungkapkan kekagumannya tentang Mary kepada Ibu Jones. Pada kesempatan itu, Ibu Jones menceritakan keinginan Mary untuk memiliki Alkitab. Mary, aku punya sebuah Alkitab. Kalau kamu mau, kamu dapat membaca di rumahku. Hanya saja rumahku agak jauh. Tidak masalah, Nyonya. Tapi aku belum bisa membaca. Jangan putus asa, Mary. Allah tidak akan mengecewakan orang yang mau datang kepadanya.
Malam itu Mary berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mengabulkan permohonan saya untuk dapat membaca dan memiliki Alkitab sendiri, saya berjanji akan menyerahkan hidup saya kepadamu untuk menyampaikan berita keselamatan bagi setiap orang, kemana saja Tuhan mengutus saya. 2 tahun berlalu, Mary terus menabung. Sementara itu, ayahnya berulang-ulang mengajukan permohonan kepada pemerintah agar di desanya didirikan sekolah. Akhirnya, harapan penduduk desa itu menjadi kenyataan. Sekolah didirikan, sekaligus didatangkan pula gurunya. Dengan gembira, Mary berjalan kaki ke sekolah, walaupun harus berjalan selama setengah jam, dan akhirnya ia pun bisa membaca. Suatu hari, uang Mary sudah cukup untuk membeli Alkitab. Papa, Mama, akhirnya uang saya cukup untuk membeli Alkitab. Puji Tuhan. Ayo kita beli Alkitabnya. Ayo, Pak. Sejak memiliki Alkitab, Mary setiap hari membaca dan mempelajari isi Alkitab dengan bersungguh-sungguh. Dia juga mengunjungi rumah-rumah di sekitarnya dan menceritakan tentang firman Allah yang ia baca di Alkitab. Banyak orang menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat mereka karena penginjilannya. Anak-anak, kita sudah saksikan bagaimana Maria Jones berjuang untuk bisa mendapatkan Alkitab. Kalian di zaman sekarang bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Orang tua kalian sudah menyiapkan di sekolah, mungkin ada yang dibagikan. Kalian bisa mendapatkan Alkitab. Kalian hargai, gunakan sebaik-baiknya. Yaitu apa? Kalian baca. Maria Jones berjuang dengan cara apa? Dia bekerja, ya, dia mau mendapatkan uang, mengumpulkan, menabung supaya uangnya cukup untuk membeli Alkitab. Satu perjuangan yang harus kita contoh. Kita sudah memiliki, setelah kita memiliki, kita gunakan. Ya, Maria Jones berjuang tidak mudah. Zaman dahulu Alkitab masih langka, ya. Tapi Maria Jones yakin, saya harus punya, saya pengen baca. Gak usah harap juga kalian begitu, pengen baca, pengen merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan ini bukan sekedar cerita yang kita baca lewat. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata apa? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Anak-anak, kalian masih muda, di depan masih ada terbentang jalan menuju cita-cita kalian dan kehidupan kalian. Bagaimana supaya kamu tidak nyasar? Bagaimana supaya kamu tidak salah jalan? Baca firman Tuhan. Nah, tapi Lausa juga mengajarkan nih, kalau kita mau baca firman Tuhan juga ada aturannya. Jangan asal-asal membaca. Pertama, Lausa menganjurkan kalian kalau baca Alkitab, pilihlah waktu yang tetap. Misalnya, oh saya mau baca Alkitab tiap pagi hari. Nah berarti kalian udah harus siap tuh. Tiap pagi, habis beres-beres bangun, baca Alkitab. Atau ada juga yang bilang, aku maunya baca Alkitab setiap malam sebelum tidur. Tiap hari satu pasal, boleh juga. Jadi kalian tetapkan waktu. Itu yang penting ya, waktu kalian yang digunakan untuk baca kitab. Selain waktu yang ditetapkan, kalian juga harus mencari tempat yang baik ya. Mungkin di ruang belajar, yang nggak punya ruang belajar mungkin di ruang tamu gitu. Tapi yang penting jangan berisik. Kalian cari waktunya, cari tempatnya, kalian berdoa.
kemudian baca firman Tuhan, sehingga kalian bisa mendapatkan berkat daripada firman Tuhan itu. Nah, Lause juga mau mengajarkan buat anak-anak yang balita. Lause, aku belum bisa baca. Nah, kalian bisa minta orang tua kalian menceritakan Alkitab, atau kalian belajar Alkitab dari Alkitab yang bergambar, itu juga bisa. Kalau kalian susah baca Alkitab, Lause tadi ada bilang di handphone kita juga ada Alkitab yang bahasa masa kini. Lause ada install Alkitab versi BMK, itu juga boleh kalian baca sebagai pembanding. Jadi Lause rindu kalian di tahun 2021 kalian mengalami satu kemajuan. Maju karena apa? Karena kalian membaca firman Tuhan. Tetapkan waktu, siapkan tempat, kemudian berdoa dan mulai membaca firman Tuhan. Siap kita lakukan? Amin. Puji Tuhan. Oke, demikian langsung sampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kita mau sama-sama berdoa. Kalian semua ikuti dalam hati di rumah masing-masing. Kemudian langsung mau mengajak kita sama-sama doa Bapa kami ya. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur Engkau mengajarkan kami tiap-tiap hari, tiap-tiap saat melalui firman-Mu. Pada hari Minggu kami berkumpul secara online bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh mendapatkan contoh teladan yang baik dari Maria Jones. Dia sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan mencintai firman-Nya. Tuhan tolong kami juga hidup mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan, mengandalkan firman Tuhan untuk menjalani hidup ini. Tolong anak-anak yang masih muda, mereka masih bertumbuh untuk mulai mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya anak-anak semua bisa dipimpin Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang teguh, teladan di zamannya. Berkati Tuhan kehidupan setiap anak-anak, berkati setiap diri kami. Kami bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus dan mengajarkan kita berdoa Bapa kami. Kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kali ini kita mau aplikasikan firman Tuhan dengan belajar membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Alkitab adalah buku yang terindah. Berisi kebenaran
adik-adik semua. Terima kasih sudah beribadah bersama-sama secara online. Sampai jumpa kembali minggu depan di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.